Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-445 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ana Sampayon sebagai Uma Durga Parapandari, Naryo sebagai Ki Badra, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Waktu kemudian terus bergerak. Perang besar antara Kediri dan Tumapel telah sebulan lebih lewat. Singasari sibuk berbenah diri. Tumapel yang menjadi ibu kota dari negara baru itu sibuk membangun menyesuaikan diri sebagai ibu kota negara. Sementara itu, Ken Umang hamil, membuat imbangan kasih sayang Ken Arok terhadap kedua istrinya jadi tidak berimbang lagi.
benarkah kau telah hamil, Ken Umang? Kau yakin akan hal itu? Hamba, tuanku. Hamba merasa demikianlah keadaan hamba. Telah berapa lama hamba tidak lagi nggarap sari, dan hamba mulai menyenangi buah-buahan yang terasa masam, tuanku. Ken Umang, aku senang sekali. Aku senang sekali mendengar kabar yang baru saja kau berikan ini. Aku berharap kelak anak yang akan kau lahirkan adalah anak laki-laki. Apakah sedemikian penting kelahiran anak laki-laki dari rahim hamba bagi tuanku? Tentu, Ken Umang. Merupakan kebanggaan yang besar bagiku jika memiliki keturunan laki-laki. Jika berikutnya kau memiliki anak perempuan, tidaklah menjadi soal. Apalah artinya anak laki-laki, tuanku? Ia tidak memiliki hak apapun atas Singosari ini. Tuanku telah memberikan kedudukan Pangeran Pati kepada anak dari istri pertama tuanku. Apa yang akan didapatkan dari anak yang akan hamba lahirkan ini? Umang, janganlah berkata begitu. Bukankah kenyataannya memang demikian, tuanku? Andai kata hamba nanti melahirkan anak laki-laki, apakah yang akan didapatkannya? Ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali anugerah sebutan pangeran. Sedang Anusapati yang bukan keturunan tuanku, bukan anak kandung tuanku, justru telah tuanku angkat menjadi Pangeran Pati. Ken Umang, janganlah engkau berkata seperti itu. Baiklah, tuanku. Hamba tidak akan mengatakan apapun. Akan tetapi, kalau hamba diperbolehkan, hamba akan mengajukan sebuah permohonan. Permohonan hamba sederhana saja. Hamba mohon tuanku berkenan merenungkan hal itu. Bertanya di dalam keheningan hati tuanku sendiri, apakah yang hamba katakan ini salah? Ken Arok nampak menghela napas panjang. Tatapan matanya menerawang ke langit-langit ruangan. Lamat-lamat bagaikan menyusup ke dalam benaknya. Ingatannya tertuju pada apa yang pernah diucapkan beberapa saat menjelang peperangan besar terjadi. Di hadapan segenap prajurit Tumapel, dia telah mengucapkan mengangkat Anusapati menjadi Pangeran Pati, yang berarti kelak dia mempunyai hak untuk menjadi raja, menggantikan Ken Arok jika berhalangan. Sabda Pandita Ratu. Kenapa, tuanku? Sabda Pandita Ratu. Tahukah kau apa artinya? Hamba tidak mengerti dengan apa yang tuanku maksudkan. Sabda Pandita Ratu. Itulah ucapanku. Andai kata aku bukan seorang raja, wahai Umang, mungkin aku bisa mengingkari kenyataan. Ingkar dari apa yang pernah aku ucapkan. Tetapi inilah aku. Ken Arok adalah seorang raja. Segala ucapannya adalah undang-undang. Jika aku meludah, aku tidak akan menjilat lagi ludahku. Jika aku mengucapkan, maka aku tidak mungkin menarik lagi ucapanku. Tuanku adalah seorang raja yang mempunyai kekuasaan tiada terbatas. Apapun yang tuanku lakukan, tidak akan ada yang berani mengganggu-gugat, termasuk jika tuanku membatalkan pengangkatan Anusapati menjadi Pangeran Pati itu. Tuanku berhak melakukannya. Aku memang bisa melakukannya, Ken Umang. Dan benar pula katamu. Tak siapapun yang bisa menghalangi apa yang menjadi kehendakku. Akan tetapi, wahai Umang, jika hal itu aku lakukan, maka serentak semua rakyat Singasari akan melihat padaku sebagai sosok yang tidak ada bedanya dengan Baginda Kertajaya. Akan tetapi, bagaimana dengan kata hati tuanku? Bagaimana dengan kata nurani tuanku? Apakah tuanku tidak merasakan dalam hati tuanku adanya sesuatu yang janggal dengan pengangkatan Anusapati itu menjadi Pangeran Pati? Kecuali jika Anusapati itu adalah putra kandung tuanku sendiri. Hamba tidak mempersoalkan siapapun yang akan menjadi Pangeran Pati. Apakah ia putra Ken Dedes? Apakah ia adalah putra hamba? Tetapi ia harus berasal dari benih yang tuanku semaikan. Kata hatiku. Hamba, tuanku. Kata hatiku membenarkan pendapatmu, Ken Umang. Rasanya ada yang tidak tepat dengan keputusanku mengangkat Anusapati menjadi Pangeran Pati. Ken Dedes telah hamil ketika aku mengambilnya menjadi istriku. Anusapati adalah anak tunggul Ametung. Jika aku menuruti kata hatiku, aku tentu memilih anakmu untuk kuangkat menjadi Pangeran Pati. Tetapi tidak mungkin bagiku untuk mengubah keputusan itu, Ken Umang. Aku akan menjadi raja yang mencela-mencele, bancinde banciladan jika aku melakukan hal itu. Jika tuanku menghendakinya, sebenarnya tuanku bisa menggunakan cara lain. Cara lain apa? Silahkan tuanku mengartikannya sendiri. Menyingkirkan Anusapati. Itu maksudmu?
Jika itu yang kau maksudkan, Umang, sama saja halnya dengan kau menodai dirimu sendiri. Aku menginginkan kau bukan sekedar tubuh dan kecantikanmu, Umang, akan tetapi juga kelembutanmu sebagai seorang perempuan. Aku tidak suka dengan sifat seperti itu. Kau mengerti, Umang? Hamba Tuanku, ampunilah hamba. Hari-hari pun terus bergerak menghantarkan Singasari ke masa depannya. Dan di suatu malam di sebuah hari, seorang pemuda tengah menempuh perjalanan kaki melintasi bulak panjang di kawasan lereng Gunung Raung di perbukitan Kumitir atau hutan Merawan. Bulan bersinar terang cemerlang. 4 hari 4 malam pemuda itu berjalan tanpa beristirahat sama sekali melintasi perbukitan berhutan lebat. Setelah sebelumnya berhari-hari dia menempuh perjalanan berkuda. Namun karena sulitnya daerah yang ditempuh, kuda itu kemudian dilepasnya untuk mencari hidup sendiri. Pemuda itu adalah Kameswara. Telah berapa lama dia meninggalkan air terjun Kambang Ayun, meninggalkan Pinaka Swasti Ratu dan bayinya di sana. Dan ketika pagi tiba, matahari telah menyempul di langit timur. Justru di saat itulah Kameswara tidak mampu lagi menahan kantuknya. Mengantuk sekali aku. Perguruan pesanggaran sudah dekat, akan tetapi aku seperti tidak mampu menahan lagi. Sebaiknya aku beristirahat di tempat ini. Aku akan tidur barang sejenak, supaya nanti pikiranku agak lebih jernih. Oleh rasa kantuk yang tidak tertahan, didorong oleh rasa capeknya menempuh perjalanan berhari-hari, akhirnya Kameswara cepat sekali pulas. Seolah demikian dia membaringkan diri. Saat itu pula ia lelap ke alam mimpi. Sebenarnya lah, mimpi yang meresahkan itu memang selalu menghantuinya. Berikan anakmu itu. Pergi kau, Uma Durga. Jangan ganggu anakku. Ayo, pergi kau. Pergi, kataku. Berikan anak itu kepadaku. Ia akan menjadi sumber kesulitan bagiku. Ia harus mati. Ia tidak mempunyai hak untuk hidup di dunia ini. Tidak akan aku berikan. Pinaka, peluk erat-erat anak itu. Jangan kau biarkan ia menjamahnya. Perempuan cantik. Berikan bayi itu kepadaku. Tidak, pergi kau. Berikan kepadaku. Pergi kau iblis. Jangan ganggu anakku. Pergi. Aku akan pergi. Tetapi berikan anakmu kepadaku. Ayo, berikan kepadaku. Cepat. Berikan bayi itu. Berikan. Jangan. Jangan. Berikan kepadaku. Jangan. Aku bermimpi rupanya. Aku terlampau memikirkan keselamatan anakku, memikirkan Pinaka dan para Meswara, sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpi. Segar sekali. Mandi saja sekalian. Segar sekali. Aku akan berenang ke sana. Di pagi yang cerah di lereng Gunung Raung sisi timur pebukitan Merawan atau Kumitir itu, Kameswara mandi sepuas-puasnya tanpa melepaskan pakaian sama sekali. Dia berenang ke sana kemari di air yang jernih, sedemikian jernihnya sehingga dasar sungai yang berpasir terlihat jelas. Juga beberapa ekor ikan yang berenang dapat dilihat dengan jelas. Dan ketika Kameswara merasa puas, dia mentas untuk melanjutkan perjalanan. Pakaian yang dikenakannya mengering seiring matahari yang terus memanjat naik. Di depan itu adalah perkampungan Kalibaru. Dulu aku pernah berkuda ke tempat itu. Bahkan aku pernah menolong penduduk dari gangguan perampok. Juga di tempat itu masih diperlukan waktu seharian lebih dengan berjalan kaki untuk sampai di Pesanggaran atau Pawasambu. Semoga di Kalibaru ada orang yang mau menjual kudanya untuk kupergunakan melanjutkan perjalanan agar lebih cepat sampai. Ada orang menebang kayu. Arahnya dari sana. Ada baiknya aku temui orang itu. Selamat pagi, Paman. Maaf, Paman. Rupanya aku telah membuat Paman terkejut. Siapa kau anak muda? Kau tiba-tiba telah berada di belakangku. Paman saja yang terlalu asik dengan menebang kayu, sehingga tidak mendengar kehadiranku. Kau bukan orang sini. Aku mengenal hampir semua orang yang tinggal di sekitar sini. Paman benar. Aku memang bukan penghuni perkampungan Kalibaru ini. Tetapi bukankah tempat ini benar bernama Kalibaru, Paman? Iya, kau benar. Rupanya kau telah mengenal perkampungan ini, anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana sebenarnya kau berasal? Namaku Kameswara, Paman. Dan aku berasal dari Pesanggaran. Dari Pesanggaran? Benar, Paman. Kenapa?
Pesanggaran dan Kali Baru Manis ini cukup jauh, anak muda. Siapakah yang kau tuju di tempat ini? Sebenarnya aku baru saja datang, Paman. Aku baru saja menempuh perjalanan jauh ke kota Raja Kediri. Bahkan juga daerah yang lebih jauh lagi di kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Juga ke kaki Gunung Tidar. Oh, Gunung Merapi dan Merbabu, anak muda. Dan gunung apa yang kau sebut tadi? Gunung Tidar, Paman. Paman pernah mendengarnya? Aku mendengar nama gunung-gunung itu baru saja, anak muda. Dan kaulah yang telah menyebutnya. Apakah gunung-gunung yang kau sebut itu benar-benar ada? Lupakan saja, Paman. Gunung-gunung itu mungkin hanya layak ada di alam mimpi. Dan tentu tidak mampu melebihi kedahsyatan Gunung Raung itu. Oh, ya. Gunung Raung adalah gunung yang paling dahsyat, anak muda. Tidak ada gunung yang melebihi kedahsyatannya menjulang tinggi. Di masa muda, aku pernah penasaran untuk memanjat sampai ke puncak. Tetapi tidak pernah keturutan sampai sekarang. Aku mempunyai seorang anak lelaki. Anak lelakiku itu juga memiliki keinginan seperti aku. Aku berharap anak lelakiku itu yang bisa mengobati rasa penasaranku, mampu memanjat sampai di puncak Gunung Raung. Ternyata, kenapa, Paman? Keinginan itu tinggal keinginan anak muda. Anak lelakiku mati tidak masuk akal. Mati tidak masuk akal, kenapa, Paman? Ya, kabut jahat telah membunuhnya. Jadi, Paman pernah memiliki seorang anak laki-laki yang sekarang telah pergi meninggalkan Paman untuk selamanya? Iya, ia seorang anak laki-lakiku yang aku punyai. Namanya Parto Dilam. Ya, mungkin ia sebaya denganmu, anak muda. Paman hanya memiliki seorang anak itu? Aku memiliki 2 orang anak. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak perempuanku itulah yang sekarang menemaniku, meniti hidup yang tidak seberapa jauh lagi. Aku melihat Paman belum terlampau tua. Ya, akan tetapi aku sudah tidak beristri lagi, anak muda. Istriku telah pergi mendahuluiku. Aku merasa hidup ini tinggal sejengkal lagi. Andai kata istriku masih ada dan mendampingiku, ya, barangkali aku akan berkata lain. Barangkali kau berminat bertanya, mengapa aku tidak mengambil istri lagi? Iya, mengapa Paman tidak melakukan hal itu? Aku telah beristri lagi. Akan tetapi aku merasa ia tidak seperti istriku yang dulu. Ia terlampau muda bagiku. Bahkan hampir seperti anakku sendiri. Jadi aku lepaskan ia pergi dengan lelaki lain. Lucu anak muda. Sebuah kisah yang getir, Paman. Akan tetapi aku sangat tertarik kepada cerita Paman mengenai putra Paman yang disergap kabut itu. Kabut apa, Paman? Tatapan mata penebang kayu itu menerawang ke sela-sela pepohonan, bagai mencoba mengenang kembali apa yang pernah terjadi. Kameswara menyesal telah menanyakan soal itu. Kameswara yang telah tahu dan bahkan merupakan salah seorang pelaku yang terlibat langsung dalam peristiwa yang menggetarkan itu, tentu lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi daripada penebang kayu itu. Peristiwa itu seperti mimpi buruk saja, anak muda. Sebuah kejadian yang tidak masuk di akal. Kehidupan yang semula tenang dan damai tiba-tiba terusik oleh kemunculan kabut aneh. Kukatakan kabut aneh karena ia memang aneh, benar-benar aneh. Kau lihat kabut yang di sana itu, anak muda? Aku melihat ya, Paman. Apa anehnya dengan kabut itu? Tidak ada yang aneh. Kabut yang wajar-wajar saja. Akan tetapi, kabut yang telah merenggut nyawa anakku itu juga merenggut nyawa para tetangga, juga binatang dan ternak, atau apapun yang hidup. Kabut itu mampu melakukan pembunuhan. Ia menyergap dan menyantap mangsanya. Ia seolah binatang yang paling ganas yang haus darah. Dan siang itu, anakku sedang berada di Bulak Timur sana, sedang memperbaiki sebuah bendungan ketika kabut itu tiba-tiba muncul dan menyergapnya. Beruntunglah yang sedang berada di air, mereka selamat karena menyelam. Oh, mengerikan sekali. Ternyata peristiwa itu meninggalkan luka-luka yang sedemikian parahnya. Tentu bukan hanya Paman penebang kayu ini saja yang menyimpan duka pedih.
tentu masih banyak yang lainnya lagi. Oh, Dewa, semoga hal yang demikian itu tidak akan pernah terjadi lagi. Anak muda, Bagaimana, Paman? kau tadi sudah menyebut nama, bukan? Sudah, Paman. Namaku Kameswara. Sudah lamakah kau meninggalkan kampung halamanmu? Sudah sekitar 5 tahun, Paman. Kasihan kau anak muda. Mengapa, Paman? Berdoalah kau anak muda. Semoga Yang Batara Agung mengabulkan permintaanmu. Aku harus berdoa apa, Paman? Aku harus meminta apa kepada Yang Batara Agung? Berdoalah. Semoga keluargamu di Pesanggaran tidak ikut menjadi korban keganasan kabut setan itu. Aku tidak perlu berdoa seperti itu, Paman. Mengapa, anak muda? Karena aku sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Orang tua aku sudah tidak punya. Jika aku kembali, aku hanya sekedar rindu kepada kampung halamanku, kepada sahabat-sahabat. Ya, kalau begitu, berdoalah untuk sahabat-sahabat yang kau rindukan itu. Semoga mereka masih hidup. Aku berdoa untuk mereka, Paman. Penebang kayu itu memandang pada Kameswara dengan tatapan aneh. Lelaki yang berusia sekitar setengah abad itu kemudian memungut kampaknya dan bermaksud melanjutkan pekerjaannya menebang sebatang pohon. Boleh aku membantu, Paman? Apa kau tidak merasa waktumu banyak terbuang, anak muda? Oh, tidak. Berikan kampak itu kepadaku, Paman. Biarkan aku melanjutkan menebang pohon itu. Baiklah, ini. Kameswara menerima kampak besi dengan tajam yang lebar memanjang. Kameswara kemudian memandang ke arah pohon jati yang telah separuh tebang. Dan dengan ayunan yang kuat, serta di luar sadarnya, Kameswara menggunakan tenaga cadangannya. Kampak itu kemudian mengayun deras. Penebang kayu itu merasa sangat takjub memandang apa yang telah dilakukan oleh Kameswara. Dia yang telah menebang kayu itu membutuhkan waktu lama, namun baru mendapatkan separuh pekerjaannya. Namun pemuda yang bernama Kameswara itu justru menuntaskan pekerjaannya dalam waktu yang singkat. Bukan main, bukan main. Kenapa, Paman? Barangkali aku yang sudah terlampau tua dan sudah kehilangan banyak tenaga. Kau telah menyelesaikan pekerjaanku, anak muda. Kampak ini tajam sekali, Paman. Akan tetapi, tenagamu juga kuat sekali, anak muda. Paman telah menebang separuh, dan aku hanya menyelesaikannya. Apakah ada yang terasa aneh, Paman? Anak muda, kalau kau tidak keberatan, singgahlah ke rumahku. Aku ada menyimpan legen dan gula aren. Jika diminum hangat-hangat, akan terasa enak dan segar. Lagi pula, bukankah kau baru saja menempuh perjalanan jauh? Ayo, singgahlah ke rumahku. Anakku akan memasak untukmu. Bagaimana dengan kayu ini, Paman? Pekerjaan ini telah selesai. Besok aku tinggal membentuknya menjadi balok panjang untuk sakar rumah yang sedang aku buat. Terima kasih, Paman. Ayo, lihat, di sebelah sana rumahku. Akhirnya Kameswara mengikuti kemana penebang kayu itu berjalan. Mereka ternyata harus berjalan melingkar dan menuruni sungai, dan kemudian naik lagi untuk kemudian berjalan melewati jalanan setapak. Dan beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah rumah sederhana, tetapi bertiang jati yang kukuh kuat. Seorang perempuan yang sedang menampi beras nampak bertanya-tanya melihat ayahnya pulang bersama seorang pemuda. Katri Widati, kemarilah. Ada apa ya? Aku sedang menerima tamu. Masaklah yang enak ya. Kepada anak muda yang bernama Kameswara ini, aku telah menjanjikan untuk menyuguhkan legen dan gula aren. Baik, Ayah. Sudah, sana. Nah, itulah tadi anakku yang masih ada dan hanya satu-satunya. Namanya Katri Widati. Bagaimana menurutmu? Apa yang bagaimana, Paman? Berpendapatlah apapun tentang anak gadisku. Nampaknya ia seorang pemalu, Paman. Ya, seorang gadis selalu pemalu. Apalagi jika berhadapan dengan lawan jenisnya. Anak muda, bukankah kau sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi? Benar, Paman. Kenapa? Aku tidak merasa keberatan. Andai kata kau mau tinggal di sini. Daripada kau keluyuran tidak karuan, menetaplah bersama Paman di sini. Aku melihat tenagamu cukup besar. Kau mampu menyelesaikan pekerjaanku cukup cepat. Andai kata kau mengolah tanah, menanaminya dengan padi atau palawija, tentu akan sangat bermanfaat. Kau belum beristri, bukan? Jangan berprasangka apapun.
kalau aku jenis manusia yang suka belak-belakan anak muda. Kalau kau belum beristri, kau boleh mengambil anak gadisku itu untuk kau beristri. Bagaimana? Paman terlampau besar memberi kepercayaan kepadaku. Paman belum mengenal siapa aku. Kau menolak anak muda? Tentu saja aku merasa senang, Paman. Akan tetapi, aku telah memiliki seorang istri. Kau sudah mempunyai seorang anak juga? Demikianlah, Paman. Baiklah, aku suka kau berterus terang. Aku juga suka dengan sifat terbuka Paman. Demikianlah pagi hari itu hingga waktu merambat ke arah siang. Kameswara berada di rumah penebang kayu. Kameswara sangat tertarik dengan cerita lelaki tua itu. Semakin lama Kameswara semakin mendapat gambaran duka yang berkepanjangan, seolah masih membayangi wilayah lereng Gunung Raung hingga kawasan timur yang lebih dekat dengan Semenanjung Sempulungan dan Teluk Pangpang. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.